Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari sebuah video dari Eko Kuntadi yang berjudul Deklarasi Barisan Sakit Hati. Kita langsung saksikan videonya dan habis itu akan kita komentari. Siapa kita? Indonesia. Siapa kami? Buh. Jumpa lagi, Kisana. Beberapa hari lalu, para manula usia pensiun mendeklarasikan sebuah gerakan yang dinamakan kami. Ini awal-awal udah menghina guys. Jadi siapa kita? Indonesia. Siapa kami? Embuh gitu kan. Kami nih ya adalah gabungan dari tokoh bangsa yang peduli dengan nasib negeri ini. Di situ tokoh hebat. Bahkan mantan panglima TNI pun ada. Mantan organisasi ormas terbesar di Indonesia pun ada. Bahkan para ulama pun ada gitu. Bahkan tokoh-tokoh ekonomi pun ada, tokoh pakar hukum pun ada gitu. Di sini semua dan orang-orang muda juga ada gitu. Jadi bahkan kami ya, kalau kita lihat kami itu kata-kata yang bagus sekali. Singkatan kami ini dulu pernah ada bahkan sekarang masih ada ya, kami juga singkatannya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam gitu. Jadi sekali lagi ya, kami ini suatu singkatan yang bukan hanya deklarasi ini, juga ada kami yang lain, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam. Ini memang ini adalah deklarasi yang keren menurut saya. Mereka yang peduli pada nasib bangsa ini ke depannya. Mereka yang dulunya belum melek sekarang udah melek gitu. Nah, makin banyak orang yang melek tentunya, dan tentu makin banyak mendukung gerakan ini, termasuk saya gitu kan. Karena kita memang sedih dengan kondisi bangsa kita seperti ini gitu. Kemerosotan ekonomi, kemerosotan hukum, politik, apalagi agama dan lain sebagainya gitu. Atau singkatan dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Dalam koalisi itu terdapat beberapa nama bekas pejabat yang ketika menjabat dulu mereka tidak punya prestasi apa-apa. Jangan salah ya. Mereka mereka menjabat itu, mereka tentu tidak bisa melakukan sepenuhnya karena banyak intervensi. Contoh sekarang aja ya, banyak intervensi gitu. Contoh kemarin kayak kasus antara Menteri Bulog dengan Menteri dengan Menteri Impor Perdagangan. Jadi Menteri Kepala Bulog mengatakan gudang kita penuh gitu, tapi Menteri Perdagangan terus dia mengimpor gitu. Ini sekali lagi ya, tidak ada pembelaan kepada pemerintah terhadap menteri-menterinya gitu, dan pejabat ini terkesan tidak bekerja secara independen gitu, dan banyak intervensi di dalamnya gitu ya kan. Mereka juga takut karena adanya pasal-pasal karet yang bisa membuat mereka terjerat kalau mereka salah-salah dalam menggunakan anggaran gitu. Jadi mereka dituntut memang harus teliti dalam menggunakan anggaran, dan itu tidak ada ketegasan di situ mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak gitu. Jadi mereka tuh juga nggak semuanya yang memang full kerjanya. Jadi mereka banyak di reshuffle. Contoh sekarang aja lah, ini reshuffle udah berapa kali gitu kan. Banyak menteri-menteri yang melakukan blunder gitu di pemerintahan sekarang ini gitu. Jadi mereka ini memang susah untuk berprestasi di pemerintahan ini, karena pertama ya, kalau seandainya orang hebat, pemerintah tidak memberi orang hebat ini keluasan untuk menjalankan visinya. Nah, kalau kondisi dengan orang-orang yang tidak hebat, pemerintah terkesan membiarkan mereka membuat blunder gitu. Ya, jadi dan langsung menggantinya. Jadi intinya adalah yang saya lihat ya selama ini, yang kita lihat selama ini, orang prestasi itu dibuang, orang yang tidak prestasi dipakai gitu. Orang yang buat blunder itu dipakai terus gitu. Nah, ini yang tidak, menurut saya itu yang harus diubah ke depannya. Jadi orang yang prestasi dipakai ya, orang yang buat blunder tuh sebenarnya diganti saja gitu. Jadi jangan katakan tidak punya prestasi. Mereka tidak sempat karena ada intervensi dari pemerintah ya, dan juga mereka tidak menjabat penuh tentunya. Misalnya mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Gatot ini adalah orang yang paling getol teriak
teriak kebangkitan PKI. Sayangnya Kisana, ketika Gatot menjabat sebagai Panglima TNI, tidak ada satupun PKI yang ditangkap. Gini ya. Apa namanya ya? PKI di sini kan tentu harus kita nggak bisa melihat gini, indikasi ya. Ada indikasi, ada aksi. Jadi gini, nggak ada orang yang tantangan mendeklarasikan dia PKI gitu. Karena itu tentu akan berbahaya bagi orang-orang itu. Tapi kita bisa lihat indikasinya ada. Ketika ada orang yang mengatakan aku bangga jadi anak PKI, dia bukan bilang ya aku bangga jadi PKI, enggak. Jadi aku bangga jadi anak PKI, aku anak PKI masuk parlemen, itu kan dia menyembunyikan identitasnya gitu. Jadi sama kayak misalkan gini, misal saya bukan HTI, ya kan? Kalau saya katakan saya HTI gitu, kan ketahuan banget gitu loh. Kamu berarti HTI atau kamu saya PKI, itu ketahuan kalau memang PKI. Tapi dia tidak, dia pakai kata-kata yang lebih agak susah untuk diproses, ya kan? Karena dilarang itu kan ideologi PKI. Tapi kalau dia bangga dengan bapaknya PKI gitu, atau anak PKI masuk parlemen dan juga ada orang pakai balu arit, itu meskipun ada proses hukum, tapi kan sudah dilakukan sweeping ya, dan dilakukan sweeping lah untuk sweeping orang-orang yang memakai baju balu arit atau berkumpul gitu kan. Tapi memang belum ada yang menegrasikan PKI gitu kan. Ini mereka ini masih gerakan bawah tanah gitu. Jika tentu sebagai panglima TNI dia tidak mungkin gegabah gitu, nggak mungkin gegabah. Jadi ketika dia teriak ada PKI gitu kan, tapi itu baru indikasi gitu. Karena kalau PKI muncul kebetulan ya, ketika mereka sudah menunjukkan batang hidungnya, tentu akan ditangkap. Ada alibi untuk menangkapnya gitu. Jadi intinya adalah kita masih menunggu. Kita tahu mereka sudah mulai bangkit, tapi mereka belum menunjukkan batang hidungnya. Di situ loh poinnya guys. Mereka hanya seperti apa ya? Jadi ketika mereka memakai simbol palu arit, misalnya baju palu arit, ketika mereka ditangkap, mereka dikatakan saya bukan PKI gitu, mau bilang apa gitu. Sama kayak misalnya gini nih, misalnya kayak gini guys, misalnya ada orang pakai baju Real Madrid, baju Real Madrid, tapi kita ditanya kamu fans Real Madrid enggak gitu, kita mau apa gitu. Ya, jadi mereka ini belum terang-terangan, belum muncul ke permukaan, mereka hanya indikasi, dan itu yang perlu kita waspadai gitu guys. Karena memang ada juga yang mengganti Pancasila jadi Eka Sila. Jadi kan mereka nggak ngaku terus terang kami PKI, kamu mau mengganti istilah Eka Sila, tapi kan cara-cara mereka kita bisa baca, cara mereka lakukan itu kita bisa baca gitu. Jadi kita tinggal nunggu pengakuan mereka saja, dan aksi mereka yang memang melanggar hukum. Sebenarnya itu udah melanggar hukum ya, pakai baju parade itu udah melanggar hukum. Kan memang ideologi komunis kan memang dilarang, tapi itulah kenapa itu dia sebagai panglima TNI Pak Gatot ini juga perlu punya keterbatasan. Itu dia ada pemerintah komando tertinggi itu bukan panglima TNI, tapi komando tertinggi adalah presiden itu. Jadi kalau presiden itu memintakan atau ibaratnya membolehkan ya penangkapan itu, dia akan menjalankan itu. Tapi sayangnya kan dia terbelenggu lagi oleh kekuasaan di atasnya, itu presiden itu guys. Apakah PKI baru tumbuh saat Gatot pensiun? Atau sebetulnya... Nah, itu katakan kan IRC kan 19 September 2017 soal isu bangkitan PKI, Panglima TNI kami tahu kapan harus bergerak. Jadi dia belum bergerak gitu, karena dia menunggu momen itu tiba gitu. Momen ketika PKI itu menunjukkan batang hidungnya, baru dia bergerak, baru kita bergerak. Jadi kita juga sama-sama menunggu. Cuman kita kan mungkin diam saja. Ketika ada indikasi kita harus bersuara ngomong, ini loh ada kebangkitan komunis itu. Ingat, kebangkitan komunis itu belum bangkit yang berdiri gitu. Kami komunis, PKI enggak, tapi indikasi sudah ada ke situ. Itulah Eko yang belum Eko pahami gitu. Jadi bukan jadi segmen ini sebenarnya mudah dimengerti ketika Panglima TNI mengatakan kemarin, mantan Panglima TNI Pak Gatot mengatakan soal isu bangkitan PKI, kami tahu kapan harus bergerak tuh karena PKI belum terang-terangan mengatakan kami PKI gitu. Sehingga susah untuk dilakukan penindakan. Makanya kita semua menunggu gitu. Tapi kita tahu PKI itu ada dan mereka mulai bangkit dengan banyaknya seminar-seminar. Mereka mengatakan sebagai korban dan sebagai macamnya gitu kan, dan banyak lah pokoknya. Kalau ada cermati ya, banyak sekali kasus-kasus yang mengindikasikan mereka membangkit. Tapi memang mereka belum terang-terangan. Jadi kita menunggu saat tiba. Ia hanya terkena penyakit halusinasi level 3. Salah satu pentolan kami
Din Samsudin, mantan politisi Golkar era Soeharto, menyatakan bahwa kami merupakan gerakan moral, bukan gerakan politik. Tetapi dalam salah satu cuitannya di akun Opini Din miliknya, ia menyerukan seruan yang mirip dengan usaha untuk memakjulkan Presiden Jokowi. Cuitan itu dituliskan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sayangnya Kisanak Begini ajak guys ya, apa namanya, kami ini ada tujuan untuk gerakan moral. Nah, cuma gerakan moral itu meminta kepada yang MPR untuk memasukkan Jokowi kan, kalau memang itu benar ya kan dia bukan dia melakukan itu tapi MPR nantinya gitu, dia hanya mendorong MPR untuk melakukan itu gitu. Jadi sekali lagi dia itu gerakan moral yang untuk mendorong MPR memasukkan presiden gitu loh guys. Jadi itu bukan kami yang melakukan gerakan politik, tidak, tapi dia hanya mendorong, dia hanya memberikan dukungan moral kepada MPR untuk melakukan itu gitu. Din itu tidak ditanggapi oleh masyarakat. Bagi rakyat Indonesia, ajakan itu hanya halus. Bukan, kan masyarakat nggak punya akses itu gitu. Yang punya akses itu kan hanya MPR, DPR, dan masyarakat pun itu ngeri sedap juga gitu. Nah kita tahu berbahaya, nanti dituduh lagi kudeta, dituduh lagi nanti kudeta, dituduh lagi nanti ya intinya berkhianat gitu kan. Ini kan hukumannya berat, bisa hukuman mati. Ini kenapa rakyat tuh takut gitu. Nah yang punya hak situ kan MPR, makanya kita sebagai rakyat dan juga koalisi kami tentu hanya bisa mendorong MPR gitu. Kita nggak mungkin ikut-ikutan bicara mengenai pemakzulan. Nah itu berbahaya bagi kita sebagai rakyat yang bukan siapa-siapa ini. Kita nanti dipidanakan dengan ancaman makar gitu guys, kudeta. Ini berbahaya, bisa kena hukuman mati tentunya. Jinasi Din saja mirip Lucinta Luna yang mengaku hamil. Mengetahui seruannya dicuekin oleh rakyat. Sehari setelah cuitan tersebut, Din mengaku akunnya dibajak oleh orang tidak dikenal. Ini tentu saja lagu lama. Sebab aneh juga Kisana. Gimana Din mau menyelamatkan Indonesia jika menyelamatkan akunnya sendiri saja? Begini, dia yang menyelamatkan Indonesia itu bukan dia saja. Dia mengajak kita sebagai rakyat dengan tokoh-tokoh bangsa untuk bersama-sama. Makanya ada kami, koalisi aksi, koalisi, bukan dia sendiri gitu. Dan ini nggak ada hubungan dengan dia gagal menyelamatkan akunnya. Dan kita memang tahu banyak akun-akun yang diretas, bukan hanya akun Din Samsudin, tapi juga Tirto ID, apalagi akunnya Pandu, akunnya Tempo, dan banyak akun-akun diretas itu. Jadi sekali lagi guys ya, peretasan akun itu kan merusak demokrasi. Pemerintah seharusnya tegas orang-orang melakukan ini gitu. Jangan hanya diam saja. Jadi terkesan pemerintah itu membiarkan. Sehingga kita curiga jangan pemerintah kong-kalingkong atau ada hubungan dengan mereka, atau minimal membiarkan lah gitu. Jadi sekali lagi ini yang merusak itu yang bikin indeks demokrasi kita terus turun gitu guys. Jadi sekali lagi Din Samsudin itu bukanlah orang yang makanya dia tuh bukan, dia tuh kan superhero, makanya dia mengajak kita semua rakyat untuk ikut dalam berkat moral ini untuk mengkritik pemerintah untuk menyelamatkan bangsa ini guys. Ia gagal total. Yang lebih memiriskan juga, dalam deklarasi itu dihadiri juga oleh salah satu petinggi kedutaan Palestina di Jakarta. Namun, pihak kedutaan Palestina mengklarifikasi bahwa ia diundang Din untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bukan merayakan deklarasi politik. Ketika kedutaan Palestina tahu ternyata isinya hanya deklarasi halusinasi, mereka menyatakan keberatan atas tindakan tersebut. Kisanak yang budiman, Palestina ternyata bukan hanya sering kena prank oleh Israel. Kali ini Palestina ternyata juga kena prank Din. Gini. Kenapa Palestina mengatakan seperti itu? Karena dia tentu nggak mau dituduh ikut dalam ini gitu. Tentu Palestina ini punya kebijakan sendiri gitu kan. Jadi selama ini pemerintah Indonesia membantu Palestina dalam banyak hal gitu. Ya kan? Mendukung penuh Palestina. Jadi mereka masih menghormati pemerintah yang sah ini.
Karena pemerintah saat ini masih mau membantu Palestina itu, tapi bukan dalam hal dalam negeri ya, karena Palestina tidak mau ikut campur dalam hal-hal di dalam negeri Indonesia gitu, karena dia mau hubungan Indonesia dengan Palestina nggak rusak gitu. Jadi dia menganggap pemerintah ini masih mau membantu Palestina, jadi apapun urusan politik dalam negeri itu Palestina itu tidak bukan tidak peduli ya, dia nggak mau dianggap terlibat gitu. Nah makanya dia apa namanya, karena posisinya memang bukan orang dalam guys, dia hanya Palestina ini kan hanya orang luar gitu, dia tentu tidak mau, dan itu sangat elok ketika dia nggak mau ikut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia. Jadi klarifikasi dia ini sangat menurut saya cukup bagus untuk menegaskan kalau dia tidak ikut campur dalam perpolitikan Indonesia gitu kan, yang dia tahu tuh adalah hubungan baik Indonesia dengan Palestina harus dijaga tentunya. Samsudin. Soal prank-prank yang kayak gini, kita tidak tahu apakah Din Samsudin belajar dari YouTuber di Bandung kemarin yang berhasil ngeprank Banci dengan bantuan yang pura-pura. Bantuannya berisi sampah belaka. Kisah dalam konteks Indonesia, deklarasi kami mungkin hanya soal prank. Mereka bermaksud membuat konten yang bisa mengecoh publik di tengah kondisi pandemi seperti ini. Ini bukan prank, ini nyata. Semua yang disampaikan itu nyata. Semua deklarasi itu isinya nyata. Memang banyak masalah negeri ini ya. Banyak sekali masalah negeri ini. Dan Eko tadi nggak mungkin untuk mata karena itu gitu kan. Kecuali kalau dia buta ya. Jadi sekali lagi kita rakyat juga merasakan. Saya aja waduh hancur-hancuran deh pada masalah ini. Untung saja istri saya itu masih bisa diandalkan mencari nafkah. Nah, saya juga masih menumpang sama orang tua. Ini memalukan sekali menurut saya guys. Tapi mau bilang apa lagi kan? Ya kondisi itu memang hancur lah soal ini. Saya merasakan sendiri kok. Ada banyak juga orang merasakan di rumah kan dari pekerjaan. Karena pengenalan kopi kita main-main ini. Coba kalau kita serius dari awal itu kita nggak selama ini terkena pandemi gitu. Kalau kita serius kemarin kita paling 3 bulan aja kita menderita. Habis itu kita udah plong lagi. Tapi sekarang kan tidak. Korban terus bertambah, kasus terus bertambah. Ini kita makin lama ini menghadapi COVID gara-gara pemerintah yang bermain-main dalam mengatasi COVID ini guys. Mereka ngeprank mau menyelamatkan Indonesia. Ternyata kisana isinya cuma gerundelan barisan sakit hati yang gak dapat posisi. Salah, mereka tidak mengarahkan posisi ya. Sekali lagi mereka tidak mengarahkan posisi. Mereka adalah orang-orang yang konsen murni atas apa jadi negeri ini, karena banyak sekali masalah negeri ini, masalah politik, hukum, keadilan, ekonomi, apalagi hutang menumpuk, apalagi pembangunan tidak tepat sasaran gitu kan. Ini banyak sekali masalah negeri ini. Jadi mereka ini kalau dikatakan masalah hati mungkin ada benarnya, karena mereka memang sakit hati yang apa jadi pada negeri ini gitu loh guys. Mereka sakit hati atas ketidakberhasilan pemerintah dalam menangani negeri ini gitu. Jadi sekali lagi guys ya, mereka tidak berharap posisi, karena kalau mereka berharap posisi mereka akan baik-baik pada pemerintah. Mereka kan gini loh guys, logikanya kalau orang makin jabatan ya, tentu dia akan memuji pemerintah, sehingga pemerintah tertarik untuk menarik dia gitu. Tapi kan tidak, mereka justru semakin mengkritisi pemerintah. Sama kayak misalnya gini lah, kalau saya ingin dapat jabatan, saya akan berbaik sama bos saya gitu, walaupun dia salah pun akan saya baiki. Itu kalau pengen saya bagian jabatan. Tapi kalau saya kritik terus bos saya, ya apa jadi? Saya bukan hanya dipecat, saya juga dicampakkan itu, saya akan dipinggirkan itu. Nah itu daripada mereka gitu. Jadi mereka bukan salah kalau dikatakan menginginkan jabatan gitu, menginginkan posisi. Mereka hanya semakin jauh dari posisi itu kok karena mengikuti pemerintah. Jadi kok kali ini logikanya nggak nyampe guys. Tingkatnya mereka teriak mau selamatkan Indonesia, tetapi ujungnya cuma mau selamatkan jabatannya belaka saja. Nama Din Samsudin sendiri pernah diisukan akan diangkat sebagai wapres mendampingi Presiden Jokowi. Ternyata hal itu hanya hoax belaka. Padahal Din sudah menyatakan kesiapannya untuk menjadi wapres. Nah ini namanya prank, ini baru beneran prank ini. Sama kayak kemarin pranknya siapa tuh ya, Menko Polhukam itu siapa namanya, saya lupa, Pak apa itu kan juga kan dia merasa hampir jadi wapres gitu guys. Rupanya jadi wapres itu adalah Pak Ma'ruf Amin. Jadi itu baru prank sebenarnya. Din Samsudin mau jadi wapres nggak jadi, itu baru prank, ternyata hoax atau prank gitu kan. Sama kayak kemarin tuh siapa profesor yang mau diangkat di wapres juga selain Din Samsudin tuh siapa yang udah siap-siap bahkan kan udah
udah siap-siap, bahkan ternyata di hari H rupanya yang diambil tuh Pak Maruf Amin gitu. Jadi sekali lagi itu baru prank sebenarnya gitu guys, itu baru prank yang sebenarnya. Salah satunya dengan melakukan perapihan sisiran rambutnya. Berbeda dengan Rocky Gerung yang membebaskan saja rambutnya tanpa perlu disisir. Atau Ihsanuddin Nursi, salah satu tokoh kami juga yang sepertinya jarang menggunakan sisir untuk rambut. Di sana Itu lewat rambut Riko ini gimana nih tuh? Mau dilapar ini guys? Apa itu sisir apa tidak gitu? Jadi sekali lagi guys ya, Riko ini kalau ngomongin orang tapi menghina orang, tapi tengok rambutnya tuh. Tengok bedanya rambutnya. Ya kan? Kalau bapak siapa nih masih udah tua wajar nggak ada rambut gitu kan. Ini Mas Eko nih apa dia setua itu sampai botak di depan itu guys. Ini sekali lagi guys ya, Eko ini soalnya ngaca gitu. Jadi dia biasakan menghina orang gitu guys. Itu nggak baik ya. Menghina orang tuh nggak baik. Itu dosa ya. Dosa yang kalau ada tobat ada akan mendapatkan azab tentunya nanti gitu. Iya, sampai saat ini kami tidak bisa mengkonfirmasi apakah para tokoh itu merapikan rambutnya dengan menggunakan sisir atau menggunakan serit. Kisah, deklarasi prank ini sebetulnya hanya membuat ribet di tengah suasana pandemi yang ada dalam Bukan buat ribet, tapi membuat masyarakat sadar kalau kita memang kondisi kita lagi begini gitu. Jadi ini kesadaran bentuk gerakan moral, sehingga mereka sebenarnya menyuarakan suara rakyat yang selama ini terpendam. Karena mereka rakyat tentu nggak mungkin semuanya berani bersuara, ada yang berani, ada yang takut gitu kan. Karena dari pihak pemerintah maupun pendukungnya pun sangat ngeri-ngeri ya guys. Kayak mantu jadi di bangin itu kan sampai bentak-bentak menunjuk gitu kan, pendukungnya itu kan, oknum banser itu bentak-bentak menunjuk kayak sepuh gitu kan. Mereka berani melakukan itu, melakukan mengintimidasi dengan jumlah 50 orang gitu kan, meskipun yang ngomong kasar satu yang diam, tapi data keterangan mereka aja itu 50 orang itu sudah intimidasi namanya, dan pemaksaan pula untuk nekat sesuatu yang tidak dikendaki oleh yang sang kiai sepuh ini memang nggak semua orang berani bersuara gitu. Makanya perlu ada kami tokoh-tokoh yang tentu kalau mereka bersatu kan akan susah digoyang gitu, sehingga tidak ada yang mungkin berani menyentuh mereka karena mereka bersatu. Dan ini bukan tokoh-tokoh sembarangan loh guys. Nah, inilah mereka ini mewakili suara masyarakat selama ini terpendam yang nggak berani mereka disampaikan oleh melalui para tokoh dari kami ini guys. Masyarakat, mereka tahu pandemi ini membuat seluruh dunia terkena krisis, baik krisis ekonomi maupun krisis politik. Di saat krisis seperti itu, bukannya membuat suasana lebih kondusif, mereka malah menciptakan. Iya, contohnya bukan itu. Mereka kan cuma deklarasi. Yang di tengah kondisi pandemi ini yang buat krisis krisis itu adalah seperti itu, sebutan radikal, kata gurun, onta, anti Pancasila, NKRI, sehingga membuat gaduh. Lalu kemarin persekusi di Bangil, apalagi penggantian perubahan Pancasila dari Ekasila dan Trisila, kenaikan BBM gitu kan, pencabutan subsidi, apalagi janji nggak ditepati, apalagi malah itu banyak sekali pokoknya guys yang membuat kerisauan di masyarakat. Belum lagi menteri-menteri itu blunder terus gitu. Jadi kerisauan ini yang buat siapa sih gitu, yang buat kerisauan dalam politik ekonomi ini siapa sih sebenarnya gitu kan, hukum ini siapa sih? Bukan kami. Mereka hanya orang-orang yang mendeklarasikan keprihatinan terhadap bangsa ini, pengelolaan bangsa ini gitu kan. Sebagian rakyat yang suka yang mendukung pemerintah yang suka berkata-kata menghina, membuli, meneror itu. Jadi bukan mereka yang salah ya, karena mereka ini bergerak karena ada sebab itu yang sebenarnya yang harus dibereskan, bukan deklarasi mereka ini guys. Kan gonjang ganjing, dapat diduga mereka berharap bisa membuat krisis yang lebih besar lagi dan pada akhirnya menjadi krisis politik. Salah, mereka justru ingin Indonesia ini selamat, makanya mereka membuat aksi. Kalau mereka nggak peduli, kalau mereka tidak peduli, ya mereka tidak buat aksi. Mereka biarkan saja nih pemerintah ini jatuh sendiri gitu, karam gitu. Tapi tidak, mereka peduli. Makanya mereka menunggu dan mereka lihat kenapa kok makin parah ini. Kalau kita diam aja tentu akan. Jadi ini masih untung ada yang mau menasihati pemerintah, masih untung ada yang mengkritik pemerintah gitu. Soalnya pemerintah bersyukur dan pendukungnya bersyukur gitu, bukan malah membuli koalisi ini gitu. Ya, ini sekali lagi guys ya, mereka bukan pengen hidup ini lebih krisis, karena kan mereka koalisi aksi demokrasi Indonesia. Jadi Indonesia itu disebabkan dari apa? Dari krisis yang terjadi sekarang ini guys. Jadi sekali lagi guys, Indonesia sudah dalam ambang krisis gitu, dan mereka lah
koalisi untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis itu gitu. Jadi jangan dibalik-balik ya. Mereka adalah yang berinisiasi untuk gerakan moral untuk mengatasi krisis, bukan ingin Indonesia lebih krisis. Karena krisis itu sudah diciptakan oleh kondisi selain COVID juga pemerintah sekarang ini kebijakannya yang tidak tepat sasaran, guys. Untuk memakjulkan Presiden Jokowi, jika diamati, perilaku seperti ini mirip burung bangkai yang senang melihat mangsanya sekarat. Dalam peribahasa kuno, perilaku Nggak cocok dikatakan burung bangkai yang ingin mangsanya sekarat ya, nggak cocok gitu. Ingat, kami ini bukan ini hendak memangsa pemerintah gitu, karena yang pemangsa itu kan sebenarnya pemerintah, karena pemerintah yang punya kuasa gitu. Kami ini punya apa sih? Mereka nggak punya kuasa, mereka nggak punya jabatan gitu kan. Jadi yang terbalik ya, kami itu adalah korban yang dibully terus gitu, korban yang dibully terus baik oleh pemerintah maupun pendukungnya. Terutama pendukungnya ini ya, seperti komentar ini kan terus melakukan fitnah-fitnahan ini. Jadi lagi ya, kami itu bukan korban ya. Predatornya siapa? Jadi predatornya adalah Eko tadi dan kawan-kawan. Mangsanya siapa? Kami, Pak Desa dan lain sebagainya, guys. seperti ini dikenal dengan istilah najong tralala. Kisana, sebagai informasi, sebelum melakukan deklarasi, mereka membuat semacam gladi resik di halaman kantor MUI. Namun sayangnya Kisana, sampai saat ini kita tidak pernah mendengar apakah kegiatan tersebut sudah mendapat sertifikasi halal dari masuk akal gitu ya. Sertifikat halal yang itu hanya diberikan kepada makanan gitu, ya kan? Hanya pada makanan gitu. Jadi sekali lagi guys ya, ini Eko tadi yang ngerti. Kami itu bukan makanan loh, itu koalisi gitu loh ke Eko. Ini Eko ini belajar agama di mana gitu kan? Ini saya memang sangat memalukan sekali guys. Ini memang kontennya memang untuk lucu, jadi jangan dianggap serius ya. Memang konten ini tidak akan pernah menjelaskan Anda, hanya akan membuat Anda ketawa. Dan ingat, bukan hanya mengetawakan kontennya, tapi mengetawakan Eko tadinya gitu. Kalau saya jujur, saya tidak pernah mengetawakan konten ini karena memang nggak lucu sekali. Karena kalau lucu ya, sebenarnya dibuat tuh tanpa tendensi untuk menghina orang lain, untuk membuli orang lain. Tapi murni memang konten lucu itu. Tapi kalau sudah mengarah pada penghinaan, pembulian pada orang lain, ini nggak lucu lagi. Yang lucu malah Eko menurut saya guys. Karena dia nggak bisa memakai akasnya, logikanya untuk membahas suatu, ya. Bahas sesuatu serius lah, jangan buat lucu-lucuan gini, kan yang saya sangat memalukan. Nggak lucu loh, karena konten lucu itu nggak boleh menghina orang, nggak boleh membuli orang. Jadi apa yang lucu kalau ada menghina orang gitu? Nggak ada, malah orang itu akan kesel gitu. Kok ada orang yang tidak berakhlak dan beretikas dan berada seperti Anda ini kok tadi. MUI. Kisana, dalam sebuah poster yang berisi foto Said Didu, tertuliskan sebuah kalimat dengan jelas. Tulisannya adalah, tidak ada titik kembali, tidak ada titik menyerah. Ternyata Kisana, yang ada pada acara deklarasi kami adalah titik Soeharto. Kita akhiri berita ini. Nyambung kan, ya kan? Di Soeharto tuh memang dia memang jadi gini. Kita merasakan ekonomi yang bagus di zaman Pak Harto, keamanan dan politik yang keren, masa itu yang aman lah, nggak seperti sekarang ya, dengan banyaknya orang melakukan persekusi, label-label. Zaman Pak Harto nggak ada nih kata-kata seperti anti Pancasila, anti NKRI, kata gurun radikal ini nggak ada. Cuman baru kali ini terjadi guys. Dan PKI tidak ada zaman Pak Harto. PKI itu memang betul-betul nyungsep gitu, rebah, nggak bisa bergerak. Kalau sekarang kan PKI banyak indikasinya, ada yang berani memakai pantun arit, ada yang berani bikin buku aku bangganya PKI, ada yang berani mengubah Pancasila jadi Sila atau Kesila. Zaman Pak Harto ini nggak ada, maka kita akui memang sangat nyaman hidup zaman Pak Harto ya. Dan kita pun hidup kita aman, semua serba murah, ekonomi kita bagus gitu kan, kita tidak rasakan susah seperti sekarang ini gitu. Ini sekali lagi guys ya, benar memang hidup zaman Pak Harto memang ya, kita semuanya tercukupi gitu, apa-apa murah, ekonomi kita stabil, kemana kita stabil gitu, nggak ada orang-orang yang melakukan teror semacam ini, nggak ada, hanya terjadi di pemerintah sekarang ini gitu. Jadi lebih enak, memang terbukti jargon yang lebih enak hidup zaman Kuto itu benar adanya ya. Kalau ada yang merasakan bagaimana kondisi sekarang ini, memang lebih enak hidup di zaman Pak Harto. Kalau kita milih ya, lebih enak hidup di zaman Pak Harto gitu, meskipun dengan ya mungkin sedikit kebebasan bicara itu nggak ada, tapi minimal kita tidak hidup separah ini guys, kita tidak hidup sejelek ini ekonomi kita dan semuanya, politik hukum juga nya guys, dan juga nggak ada kekisruan seperti sekarang ini sama Pak Harto, semuanya aman terkendali gitu kan.
Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Nah, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.